Mickey Van de Ven ya. Hah? Apaan? Akan segera mengambil tindakan cepat. Wah, lala. Dah, itu aja. Kembali lagi di The United Wave Podcast. Setelah Manchester United lawan Tottenham Hotspur, rasanya banget. Sama Kokoh United dan Mardel. Ngatain gua anjing. Enggak. Ngatain gua. Gue pengen ngajakin berantem semua orang yang komen nih. Iya, semua teman gua. Makanya gua enggak biara Lalalalalalala. Bohwat. Lu orang Mumet, semua mumet, pasti mumet. stres kan? Yang Bohwat. mumet gua. Bohwat banget. Ya. Dan ini pertandingan bocengli banget. Anjing. Kayaknya tuh kita beli pemain gak ada cuan-cuannya sama sekali. Kayak dicipoain semua. Cipoin itu apa, Bang? Cipoin tuh ditipu. Gitu. Bukan ditipu. Aduh. Tapi skemanya. Tahu ya gimana Itu yang ya? selalu kita ngomongnya agak gedean dikit karena Minggu ini amsyong banget sih gue sih. karena di belakang kita juga lagi ngobrol asik banget nih. Iya, asik banget nih. Kawan serumpun aing. Alah. Aman ya suara tapi kalau begini aman ya. Oke. Tadi gue bete, cuma sekarang udah gini gue happy Happy aja. Emang bener ya Del? Harus diluapkan. Gimana harus luapkan? Terima kasih teman-teman yang udah komen-komen di Instagram kita, di United Wave, di Mardel dan juga di Kokoh Kontega. United. Gue habis ganti Kokoh IG gue United. akhirnya. Kokoh United. Akhirnya gue ganti Kokoh Ketawa United. maksa. Udah mulai agak gila nih dikit nih ya. Mumet. Posting udah. Di-release nggak yang di-release sekarang? Yang release sekarang. Mumpung lagi traffic lagi kencang nih. Ujung-ujungnya traffic. Mumet. Ada kata-kata MU di mumet. Betul. Berarti mumet. Mumet MU-nya Manchester United. Lu tau gak sih gue ngantuk banget nih hari, gue belum tidur dari kemarin. Emang gokil sih. Seharian menurut lo. acara jersey terus ngawasin ini tiba-tiba MU mana gitu anjir banget. Ya udah kita nggak usah ngebahas pertandingan kali ya. Lu Apa gimana? ngebahas? Gimana? Gue bingung ya. MU tuh mainnya back pass terus oper ke belakang terus. Maksudnya apa sih? Maksudnya? Ngingetin buat para fansnya supaya untuk lihat ke belakang, lihat sejarah gitu. Begitu. Sejarah ya Apa lama-lama nggak bisa dibanggain juga kalau Makanya masa Orang-orang depannya juga udah nggak, bosen sama sejarah kita. masa depannya tidak diperbaiki gitu aja sih sebenarnya. Iya, makanya gue bingung deh kayak ya poin plusnya tadi gue lihat itu adalah kenapa tuh? Ini tadi Iya. time. Poin plusnya hari ini gue bersyukur Bruno kartu merah. Tapi ya nggak gitu juga sih. Nggak Kan bisa gua- gitu dong kok. kan Lo, gua- lo pernah bilang kan Iya. nggak ada Bruno MU sembrono. Sekarang lo Iya, tiba-tiba berubah kan kayak begini. Iya kan gue ganti. Kenapa Ternyata ganti? gue yang salah. Lo harus pakai ada konsisten dong. Ih nggak apa-apa gue gak konsisten biarin aja. Suka-suka gue kenapa boleh ngatur mulut-mulut gue. Otak-otak gue. Ya, tapi ini adalah puncak dari segala puncak ya. Iya. Menuju puncak gemilang cahaya kalau Iya. kata Afi zaman dulu ya. Tapi ini sekarang Ini kalau ini menuju puncak gemilang bencana. puncak degradasi. Enggak dong, enggak gitu. Sekarang peringkat berapa ya? Gue belum ngecek Masih peringkat. 11 gue rasa. Hah? 12. Ya turun 1 dikit. Ya. Jadi dari 6 pertandingan MU kalah 3 kali. Seri Seri kok gue lupa tiba-tiba. Fulham Nah, menang. MU kalah 3 kali, menang sekali, seri sekali. Main 5 Ini kali. baru game kelima kan? Oh, game kelima. Game kelima kan? Tapi udah bohwat ya. Hah? Bohwat ya. Bohwat. Kuat banget ya gue. 5 apa 6 nih gamenya nih? Coba gue cek dulu daripada ntar disangka. Kenapa Udah sih Udah kok? dukung MU. Lu kenapa sih? Lu sampai Ini. nggak fokus gitu kenapa? Iya, ngantuk banget ya sumpah. Coba. Capek nonton MU. Iya capek, cuman besok ya tonton lagi. Iya bener. Gimana nonton MU itu candu. Candu.
Oh bener, oh Iya. 6 pertandingan. Ah, Jadi kan pertama lawan Fulham. Fulham, Mm-mm. Brighton, Terus, Liverpool, Iya. Southampton. Iya. Oh iya, berarti MU menang 2 kali, seri sekali, kalah 3 kali. Ya udah, ngebahas aja langsung cepet aja. Ya, gimana Del? Gue sebenarnya gue nggak mau ngebahas terlalu banyak pertandingan gitu. ya, karena nggak dibahas pun juga orang anggap cuma pembelaan diri. Cuman gimana ya? Yang gua takutin itu Del, kejadian Del. Apa? Mickey van de Ven. Ah. Itu kan kejadian sama kayak kemarin waktu si yang bek kanannya Twente itu, yang Rob van Hooy ya. Ya, Yang lari, itulah yang dia, namanya. dia dari belakang dapat momentum itulah. Gitu, dan ya Ada berawal miskomunikasi antara Rashford dan juga Garnacho awal betul. petaka, tapi sebenarnya secara tempo United coba untuk bisa bermain cepat seperti Spurs yang juga terus menekan dari menit pertama, namun sayang memang akhirnya kedodoran. Terus juga golnya pemain si Spurs tadi itu Brennan Johnson. Brennan Johnson. Sebetulnya memang awal itu karena kan dipotong sama si Mickey van de Ven. Ya. Tapi sebetulnya yang bencananya Aha. itu adalah Dalo itu enggak tracking si Brennan Johnson. Brennan Johnson dibiarkan lari begitu aja. Jadi nggak dijagain si Brennan Johnson sama Diogo Dalo. Betul. Itu failnya menurut gue itu sih yang bikin turun gitu. Dan ya gue bingung kenapa United mainnya back pass terus, dan sedangkan Spurs mainnya pressing banget, dia taruh 5 pemain di depan. Gini kok, ketika kan main back pass itu dengan harapan pemain Spurs yang memang ngepres itu mereka akhirnya kedodoran. Ya, High defensive line lah kalau bahasa kerennya betul. kan. Abis itu tapi ternyata skema itu tidak bisa menembus pertahanan Spurs karena ya beberapa kali memang Rashford coba sprint, Garnacho coba sprint tapi memang belum menemui hasil. Iya. Ada beberapa kesempatan, salah satunya juga ada dari Zirkzee di menit babak pertama atau babak kedua gue lupa, cuman akhirnya tidak bisa untuk mencetak gol. Itu babak pertama. Babak Ya, pertama, ya, ya, ya. Yang operan di Garnacho. Ya. Dan habis itu Dalo apa Garnacho ya? Garnacho, ya. dari Garnacho di kanan, dan terus ya Mas Rawi kartu kuning yang menurut gua nggak penting. Habis itu kartu merah. Bruno. Iya, Tapi itu datang kepleset saat Bruno sih. kartu Kalau merah. misalnya ada, ini gue bukan alasan. Coba kalau kita Iya, lihat iya. lagi, itu seperti kepleset. Ya, harusnya kuning. Harusnya kuning. Harusnya kuning aja, harus kuning. Dan terus ya udah main dengan 10 orang. Akhirnya siapa masuk? Mason Mount masuk. Tuker Maino Langsung, ternyata cedera. Iya, kartu kuning. Mohon nggak berapa lama. Iya, Cuma nggak selang lama, berapa? Mount kuning. Semenit kayaknya, 2 menit. Ya, dan terus habis itu Rashford dari kiri melepas umpan dengan kaki kirinya, dan ditendang Garnacho kena tiang. Ya. Suwe kena tiang. Kalau itu gol salah satu, gue rasa permainan akan berubah sih. Gitu. Dan Ya, itu babak pertama. Babak kedua langsung saja lewat golnya pemain Dejan Spurs, Kulusevski. Dejan Kulusevski. Nah, lagi-lagi udah semakin berantakan. Onana juga sempat beberapa kali melakukan Ya, penyelamatan. CV oke, tapi Iya. memang kebetulan ya golnya itu Tidak bisa nyalakan Onana juga sih. iya di depan muka sih. Ya. Ya kayak Brennan Johnson tap in gol karena siapa? Dalo nggak jagain. Terus Dejan Kulusevski di depan gitu. Ya, kalau dibilang Onana nggak ada refleks ya depan muka. Betul. Habis itu juga sempat di babak kedua ada VAR. Ada handsball. Sempat harusnya di VAR juga tuh untuk dilihat beberapa Ya, kali. ini yang gue bingung Del. Ah. Udah 2 pertandingan berturut. Waktu kemarin lawan Crystal Palace begitu juga. Tadi lawan Romero begitu juga. Dan Romero ini sering kali tangannya tuh kena bola. Kalau lawan MU. Tapi nggak pernah dikasih penalti. Gue bingung sih sejujurnya. Tadi tuh harusnya penalti apa enggak? Atau karena itu MU makanya kasih penalti. Mungkin rules of the game-nya memang nggak penalti karena nggak sengaja. Tapi kalau di pertandingan lain ada klub lain yang main dapat penalti kayak begitu, itu yang gue benci banget sih. Sama seperti yang pertandingan lain kita bahas dikit, Arsenal dapat kartu merah ya seringkali karena pemainnya buang bola dianggapnya mengulur-ulur waktu. Ya, emang itu benar. Tapi di pertandingan lain kadang itu nggak dikasih kartu kuning. Itu yang menyebalkan. Ya, habis itu akhirnya Tottenham juga bikin gol lagi menit 77. Habis itu juga Mount cedera.
Amat masuk, ya pemain lain yang cedera, Maino dan juga Mount. Wah kita sambil nonton Brentford West Ham langsung bikin gol juga nih Iya, Brentford. Enggak. Ini ulangan. Oh, ulangan ya? Ini ulangan. Iya, Nggak dan fokus saya. Ini gua tuh saking mumetnya Del ya. Saking mumet. Mumet. Gua tuh sampai lupa loh. Apa? Kalau ternyata kita masih punya Ahmad Diallo. Ya. Iya. Dan Cuman Ahmad Diallo karena tadi masuk ya- ya sempat mengancam-ngancam dikit lah ya. Ya tapi kita lihat lah. Kan gue juga udah sempat bikin konten ya kok tentang bagaimana kalau United menggunakan 2 striker 4-4-2. Ya. Apakah nanti lawan Porto, habis itu juga di Liga Inggris skema itu bisa dimainkan? Nggak mungkin lawan Porto next matchnya Jumat pagi Kamis malam di European League pasti Bruno atau Penhan. Gini deh, Apa? langsung aja. Iya. Gue pengen ngeluarin unek-unek gue ya. Iya. Banyak yang bilang kan kalau kita itu dukung Ten Hag. Iya. Tapi gini guys, gini ya. Ini yang kalau mau silakan dipotong nanti. Nggak apa-apa. Ten Hag itu kita dukung, memang kita percaya dengan Ya. pelatihnya gitu yang sekarang ya untuk United. Dengan kebapukan yang ada, gue melihat bahwa sebenarnya ada semacam apa ya gut feeling bahwa Ten Hag itu bisa bikin United bisa lebih baik lagi. Iya. Tapi dengan kondisi sekarang, buat lu yang memang tidak suka sama Ten Hag gitu ya, ya udah lu jangan ngerasa yang paling benar gitu. Iya. Itu yang gue mikirnya, oke lo punya sisi lo nggak suka sama Ten Hag, kita juga coba ngelihat Iya, sisi positifnya Ten Hag. Iya. Tapi kalau yang posisi yang sekarang memang ya Ten Hag itu udah tidak bisa kita melihat, oh ada perkembangan nih, ada adjustment dari bagaimana skema bermain. Oke kalau emang nggak usah salin Ten Hag, salin pemain segala macam ya, ini nggak akan bisa ketemu ujungnya. Lo kayak ngelihat mana yang lebih duluan, telur atau ayam. Iya. Karena lo harus ada sinkronisasi, harus ada integrasi antar pemain dan juga pelatih gitu. Kalau keduanya nggak bisa sinkron, ya kayak sekarang United. Ya gue berkaca sama Chelsea, sama Arsenal, sama juga Liverpool gitu. Bagaimana mereka tetap bisa permainannya itu semakin berkembang terus. Nah sekarang kalau emang ditanya, terus siapa bang yang salah? Ten Hag atau pemain? Sekarang gue tanya ke lu, kalau lu nonton permainan MU, nih pemain juga mainnya blee, skema yang dimainkan juga sama Ten Hag juga blee juga. Jadi dua-duanya ya emang gak maksimal gitu aja menurut gua. Jangan diem aja, tambahin. Ya, sama aja seperti lu udah tahu MU akan kalah, tapi lu masih nonton. Terus salah siapa? Salah lu, tolol yang nonton. Gitu kan maksudnya? Enggak gitu juga. Enggak. Lu salah. Salah. Enggak begitu, harusnya ya kita mau bagaimanapun kita tetap cinta sama tim ini. Tapi Enggak, ingat gini, lah, tapi ingat, taruh lu belum selesai ngomong gua. Tadi gua mau ngomong mau dipotong. Tadi ngomong. Tapi gini, jangan gitu dong. Tapi pusing juga. Jangan bohot gitu dong. Iya, capek gua anjing. Cengci lah. Cengci. Tapi gini menurut gua ya, sekarang kita nonton United, kita kan emang suka sama timnya. Iya, betul. Mau pelatihnya, mau pemainnya pasti silih berganti. Tetapi Manchester United itu selalu di hati. Iya, Old Trafford itu adalah tempat yang selalu dinanti. betul. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap mencintai. Betul. Karena kita memang United till I die. I know, I'm sure. I'm Iya. United till I die gitu. Iya, tetap sabar, tetap dukung MU selalu sampai kita halu. Halu 2028 bisa juara Liga Inggris. Itu kata Omar Berada. Tapi gini Del, gimana? gue mau nanya Del. Apa? Bukan mau nanya, gue sejujurnya bingung ya. Sejujurnya. Tak bisa. Lanjut. Potong dong. Gak mau, terus lanjut. Nggak, gue bingung ya. Sejujurnya gue bingung. Kenapa United itu sering banget back pass. Itu yang gue bingung sih. Itu biar high defensive, ya garis pertahanan lawan itu maju semua. Nah, Tapi kan nggak bisa begitu terus. nggak bisa begitu. Justru gimana ya? Pemain MU itu kan kurang kualitasnya untuk bisa melakukan terupas progresif itu. Makanya ya nggak ngefek sih menurut gua. Jadi kayak kebanyakan back pass back pass. Ya kalau mereka back pass kan pemain lo udah tinggal mundur ya. Iya. Dan malah tadi waktu main 10 orang, Iya. Ugarte itu sering banget melakukan progresif pass tadi. Bagus. Di mana itu harus dilakukan. Kenapa waktu lu main 11 orang nggak bisa begitu? Apa karena ada Bruno yang selalu minta bola di tengah dan dia yang selalu mematahkan? Ya, Gue udah nggak tahu sekarang- sih 3 pertandingan terakhir nih Bruno emang kacau banget sih. Enggak, sekarang gini, kalau lo framing Bruno gitu Iya. ya. Bruno juga punya tugas dari Ten Hag. Ya, Aliran bola tuh juga harus dari dia. Cuman kan sekarang kenyataan di lapangan, ya
itu memang dia nggak bisa berjalan dengan baik. Berarti kalau Ten Hag melihat itu tidak berhasil terus, ya harus dirubah dong Ya harusnya skemanya. ganti dong, ganti taktik, bener dong, ganti taktik dong. Kalau emang ganti taktik oke, ganti Bruno yang segala macam ya itu Ya. terserah Ten Hag. Cuma menurut gua ketika lah emang mau memainkan Bruno, skema yang dimainkan ketika Bruno ada di dalam lapangan ya Iya. harus ada adjustment, harus ada penyesuaian kayak gitu. Iya, iya. Ya makanya kalau dia back pass melulu, ya gantilah jadi front pass, bener dong. Betul. Iya, kok nggak dibenerin dong. Iya benar dong. Ah, front pass mana ada front pass? Salon pas kali. Semoga masuk. Iya kan oh, iya. masuknya kan umpan ke depan gitu kan. Iya, jangan back pass tapi ya umpanlah ke depan. Kenapa ke belakang terus ke depan dong? Gue udah pusing banget tau nggak lu? Bohwat, Bohwat, mumet. Ya bohwat udah. banget ya. Gini, ini episode podcast kita tersingkat kayaknya karena emang udah mulai sebel gitu ya. Iya, iya. Capek hati. Dan tapi ya sebetulnya United mainnya bagus tadi. Iya, selalu ngomong gitu, selalu United mainnya ngomong. bagus. Kita tetap sabar aja, tetap sabar. Karena tadi kalau kita lihat ya Garnacho tiang. Haha. Zirze ditahan. Ya kan? Aduh, bau banget bau. Ya gimana udah. ya? Mencoba untuk menguatkan tapi kita sendiri nggak Gak kuat ya. ya. Closing statement dari gua dan juga Kokoh United gini ya guys. Oke. Sekarang up to Ten Hag. Omar Berada Omar berada. and also Sir Jim Ratcliffe. Sergeant Radcliffe. Betul. They must have a decision. Hmm. Ya. Karena semakin terlihat jelas kalau United bermain seperti ini terus, Ten Hag Nggak jelas. tidak akan ada sampai awal tahun depan. Nah, sama gua mau tekanin lagi. Kan Omar Berada bilang Project 2028 pas United 150 tahun, United juara Premier League. Dan gue dibikin di konten gue bilang, iya mungkin, tapi mungkin di saat itu Erik ten Hag itu udah nggak ngelatih di situ. Jadi ya. Iya kan? Jadi Jangan main handphone nanti parah enggak, banget. orang-orang sotoy aja nih. Apa? So-so ngebanter gue tapi fans MU juga. Oh iya biarin aja. So asik emang. Terus tanggal berapa sekarang? 30. Iya, MU kalah 3-0. Iya, terus kenapa? salah. MU tuh kalah 0-3. Makanya. Ya. Salah. Kalau emang mau ngebanter, at least yang basic-basic soal bola tuh ngerti lah. Meskipun Iya. kita nggak bisa main bola banget gitu ya. Gue bisa sih. Oh lu bisa? Bisa. Jago lo. Enggak sih. Gocek-gocek bisa. Muter-muter kayak ini bisa. Gue bisa gocek bola sama gocek orang gue bisa. Ih. Oke lanjut aja Del, gimana lawan Porto besok? Nonton aja udah. Lu Bikin mengharapkan konten apa? aja, bikin konten aja. Iya, Nonton, mengharapkan bikin apa? konten. Mengharapkan apa? Bermain lebih baik. Ya enggak. Mengharapkannya ya bermain lebih baik. Karena ya kalau kita udah ngoceh-ngoceh juga kita pengen ABCD ya itu suara hati kita sebagai fans. Ya. Tapi kalau emang ternyata tetap skema yang sama ya kita tonton aja. Iya. Oke. Ya. Info tambahan ya United akhirnya meresmikan kedatangannya Cido Obi Martin dari Arsenal ya. Ah udahlah itu nggak penting. Yo penting itu Enggak, kan buat calon pemain masa Udahlah, depan United. nggak usah It's part of the project. nggak usah ditinggi-tinggiin. Kita lihat aja lah, nonton aja lah. Hei kawan, kau boleh kesal tapi jangan sampai. Hai kawan, aku ngantuk nih. Lagi emosi kawan. Ya udahlah. Jangan lupa subscribe, like, komen. Bagikan kemarahan kita ini ke semua orang. Wah, Kekecewaan. kemarahan. Gue marah sih. Benci banget. Mardel, Koko United, ciao. see you.